Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Lutfan dengan NPM C1C023063 dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang imbalan kerja jangka pendek. Pengertian imbalan kerja jangka pendek sendiri adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Perlakuan akuntansinya yaitu seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap, maka harus dikapitalisasi sesuai ketentuan PSAK 14. Contoh soal imbalan kerja jangka pendek itu PT Hari Tua memiliki 20 orang karyawan, di mana setiap karyawan berhak atas 6 hari cuti yang berimbalan dalam 1 tahun. Setiap karyawan yang cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per hari. Pada tahun 2015, 15 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, sedangkan 5 karyawan baru mengambil 4 hari. Jika cuti berimbalan tersebut tidak dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015, PT Hari Tua akan mengakui beban sebesar 55 juta, yaitu karena dari 15 karyawan yang sudah mengambil full, jadi dikali 6 ya, fullnya 6 hari jadi 90 hari. Sedangkan 5 karyawan baru mengambil jatahnya yaitu 4 hari. 5 dikali 4 jadi 20 hari. Jumlah hari sebesar 110 hari dengan beban 500.000 itu per hari. Jadi 500.000 dikali 110 jadi 55 juta. Jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua yaitu beban imbalan kerja di debit sebesar 55 juta dan kas di kredit sebesar 55 juta. Selanjutnya itu ada pesangon. Pesangon adalah imbal yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan. Untuk perlakuan akuntansinya, perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali dan ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57. Berikutnya ada contoh soal. Pada pertengahan tahun 2015, PT Hari Tua memutuskan melakukan pemutusan kontrak kerja (PKK) atas 10 orang karyawan dengan jumlah pesangon keseluruhan senilai 500 juta rupiah. Selain itu, PT Hari Tua juga menawarkan kepada 5 karyawan lainnya untuk berhenti secara sukarela. Setiap karyawan yang menerima secara sukarela akan mendapatkan pesangon masing-masing sebesar 60 juta. PKK direncanakan efektif dilakukan awal tahun 2016. Jika seandainya PT Hari Tua tidak mungkin lagi membatalkan penawaran PKK tersebut, maka pada akhir tahun 2015, PT Hari Tua harus mengakui beban walaupun pembayaran pesangon belum direalisasi. Untuk PKK secara sukarela, PT Hari Tua mengestimasi 2 dari 5 karyawan akan menerima tawaran PKK. Jumlah beban yang harus diakui PT Hari Tua tahun 2015 adalah maka pesangon 10 karyawan yang diberhentikan itu sebesar 500 juta. Pesangon 2 karyawan diberhentikan itu sebesar 1 karyawan itu sebesar 60 juta. Maka yang diberhentikan ada 2 karyawan. Berarti 60 dikali 2 maka sebesar 120 juta rupiah. Maka jumlah pesangon tersebut sebesar 620 juta rupiah. Karena realisasi dari PKK seluruhnya baru terjadi tahun 2016, sedangkan keputusan dibuat tahun 2015, maka seluruh beban diakui sebagai liabilitas di laporan keuangan 2015 dengan jurnal beban imbalan kerja pesangon pada debit itu sebesar 620 juta rupiah dan profikasi di kredit sebesar 620 juta rupiah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Isa Pilihan dengan NPM C1C023182. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Karakteristik imbalan pasca kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun.
Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun. Sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Selanjutnya yaitu imbalan jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerjaan memberikan jasa. Perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya. Perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas aset, imbalan pasti neto dan pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan pasti neto. Program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberian kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jumlah imbalan yang akan dibayar tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja di mana pemberian kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti.